Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Akhwati fillah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang selama ini kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak sekali. Seandainya bila kita menghitung-hitung nikmat tersebut, pasti tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwasanya semua nikmat itu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Maka kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya dia selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dirasakan saat ini. Di antara nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk menjadi orang-orang Islam. Karena di antara manusia Allah Subhanahu wa taala ada yang dijadikan sebagai orang-orang kafir dan ada orang-orang muslim. Maka bersyukur kalau seandainya kita terlahir dari rahim-rahim ibunda kita dalam keadaan muslim. Bayangkan bila mana kita terlahir dari rahim-rahim ibunda kita dalam keadaan kafir, yang mana setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita baca Al-Quran itu banyak sekali kita jumpai ancaman dan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Maka alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang muslim dan muslimah. Akhwati fillah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembukaan, kita saling mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat-menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam keadaan di dalam kesabaran.
dan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam hal ini para jamaah sekalian, kita sekarang masih di awal-awal bulan Zulhijjah, yang mana kita memasuki 8 Zulhijjah, dan insyaallah besok kita memasuki 9 Zulhijjah. Dan ketahuilah bahwasanya bulan Zulhijjah merupakan bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak bulan, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Allah memilih salah satunya bulan Zulhijjah sebagai salah satu bentuk atau salah satu bulan yang diistimewakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh dzalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Di hari penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Quran, satu bulan itu ada 12, satu tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Haram artinya dimuliakan, diistimewakan. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat kezaliman atau melakukan kezaliman di 4 bulan yang diharamkan tadi atau 4 bulan yang dimuliakan tadi. Untuk mengetahui apa saja 4 bulan tersebut yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya yang mulia ini, maka ditafsirkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman terus berputar sebagaimana awal penciptaannya, dan satu tahun terdapat 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawalliyatun, 3 di antaranya berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah yang saat ini kita berada dalamnya, dan Muharram, wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab yang terapit antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Jadi itulah 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Lalu apa yang harus kita ketahui dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Zulhijjah ini? Ada apa dengan bulan Zulhijjah ini? Ketahuilah para jemaah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap amalan yang dikerjakan di bulan Muharram atau bulan yang diharamkan tadi. Terlebih lagi di awal-awal seperti ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan firman Allah tadi, dzalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus dan janganlah kalian melakukan kezaliman, janganlah kalian melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa ja'ala danba fihinna a'zam wal ajra wal amala salihah a'zam. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dosa dan maksiat yang dikerjakan di 4 bulan haram tersebut adalah dilipat gandakan, dan demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap amal soleh dan pahala-pahala juga akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi ini kesempatan yang besar
bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, maka kita gunakan saat-saat ini, saat-saat seperti ini kita gunakan untuk menemui saat-saat seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita gunakan saat-saat sehat seperti ini, saat-saat hidup ini untuk bertemu dengan saat-saat kematian. Kita beramal saat seperti ini untuk menghadapi saat seperti itu ketika kematian datang kepada kita. Karena hari di mana tidak akan lagi bisa diundur barang sesaat pun. Tidak bisa diundur barang sesaat pun. Baik diundurkan waktunya atau ditangguhkan atau dimajukan sedikit pun tidak akan bisa. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna syai'an wa la yasta'khirun." Setiap umat itu punya ajal, dan apabila ajal itu datang kepada mereka, mereka tak sanggup untuk memajukan atau memundurkan meskipun itu hanya 1 detik. Meskipun itu hanya 1 detik. Maka kita beramal saat-saat seperti ini untuk berjumpa dengan saat-saat seperti itu. Ini yang pertama adalah bahwasanya bulan Zulhijjah adalah bulan yang dilipat gandakan setiap amalan. Demikian pula dosa-dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai salah kita memahaminya. Dia kira mungkin diperbolehkan melakukan kemaksiatan di selain 4 bulan haram ini. Tidak. Semua kemaksiatan dilarang meskipun itu di selain 4 bulan haram. Akan tetapi bulan-bulan haram ini setiap kemaksiatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Zulhijjah ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia, yang agung. Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menafsirkan yang dimaksud dengan wa layalin ashr, demi malam-malam yang 10, artinya adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan yang lainnya dari para ulama salaf ataupun ulama khalaf. Demikian pula Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan walayalin ashr 10 demi 10 malam yang atau demi malam-malam yang 10 adalah, yaitu menurut beliau yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini demikian. Kalau ditanyakan oleh kita, manakah yang lebih utama, manakah yang lebih mulia, yang lebih afdal, lebih baik, apakah di 10 terakhir bulan Ramadan ataukah di 10 pertama bulan Zulhijjah? Maka para ulama menjawabnya, apabila di siang harinya, maka 10 pertama di bulan Zulhijjah itu jauh lebih utama. Kenapa demikian? Dikarenakan di dalamnya terkumpul berbagai macam ibadah. Ada ibadah haji, ada wukuf di Arafah, kemudian juga ada puasa Arafah, kemudian juga ada hari penyembelihan dan seterusnya. Sementara untuk di malam harinya, maka 10 terakhir di bulan Ramadan itu jauh lebih utama. Karena kan di dalam 10 terakhir bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, akhwati fillah, bahwasanya amalan yang dikerjakan di saat-saat seperti ini jauh lebih Allah cintai ketimbang amalan di luar bulan Zulhijjah atau di luar 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam."
tidaklah ada suatu amalan yang paling Allah cintai melainkan di hari-hari seperti ini, yaitu 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dengan jihad. Artinya jihad tidak bisa mengalahi, mendahului keutamaan orang yang beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kecuali orang yang berjihad ke medan perang, bertempur betul-betul bertempur melawan musuh, kemudian dia membawa dirinya dan jiwanya, namun tidak ada yang kembali dari keduanya tersebut, artinya dia meninggal di medan pertempuran. Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan a'dhamul ayyam, ya, atau ahabul amal ila Allah, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, fa'aksiru minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah kita untuk mengucapkan takbir, ya, tahmid dan tahlil, yaitu ucapan seperti takbir hari raya, ya. Ini adalah suatu sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang jarang dikerjakan atau bahkan dilupakan. Bertakbir mulai dari awal 1 Zulhijjah sampai menjelang hari raya Idul Adha, atau nanti setelahnya yaitu 11, 12 dan 13 di hari raya Tasyrik. Nah, takbir kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal ini sebagaimana dikatakan atau dikerjakan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ketika memasuki 1 Zulhijjah. Beliau pergi ke pasar, kemudian bertakbir, bertahlil, bertahmid, sehingga diikuti oleh manusia yang ada di pasar. Namun hal seperti ini tidak bisa langsung kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Hendaknya kita terlebih dahulu memberikan edukasi kepadanya, memberikan pelajaran kepadanya, barulah kita amalkan. Nanti kiranya kalau kita tidak langsung, kalau tidak kita langsung memberikan, kita langsung beramal, kemudian bertakbir seperti ini, bahkan mungkin di masjid-masjid akan menimbulkan fitnah. Maka bagusnya adalah kita memberikan pelajaran terlebih dahulu kepada masyarakat. Namun bagi yang sudah mengetahui, hendaknya jangan ditinggalkan. Perbanyak untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid di hari-hari seperti ini, karena amalan itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya insyaallah besok hari Senin kita memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, disebut dengan puasa Arafah. Disebut dengan puasa Arafah. Kenapa disebut dengan puasa Arafah? Karena bertepatan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah, bahwasanya inti daripada ibadah haji itu adalah yaitu wukuf di Arafah, berdoa, berdiri di padang Arafah. Maka bagi jamaah kaum muslimin yang tidak mengerjakan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa. Apa pahalanya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, siyamu yaumi arafatin ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wa as-sanata allati ba'daha. Itu berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Berarti 2 tahun lamanya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi catatan bagi kita adalah yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu hanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir di antara keutamaan 10 Zulhijjah, bahwasanya di hari 10 Zulhijjah atau di tanggal 10 tepatnya hari raya Idul Adha, Nabi mengatakan dalam hadisnya,
a'dhamul ayyami indallahi yauman nahri summa yaumal qar. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, yaitu 10 Zulhijjah, kemudian setelahnya yaitu hari raya tasyrik 11, 12 dan 13. Artinya barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, memiliki kemampuan untuk berkurban, hendaknya dia laksanakan. Kenapa? Ancaman bagi orang-orang yang memiliki kemampuan lalu dia tidak mau berkurban. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man kana lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami, jangan sekali-kali mendatangi masjid-masjid kami. Ini bukan pelarangan, akan tapi ini adalah ancaman, ya, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita betul-betul melaksanakan hal demikian. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.